Dalam masa pandemi COVID-19, masyarakat dianjurkan untuk bekerja dari rumah bagi yang biasa berkantor. Namun faktanya banyak masyarakat yang tetap memerlukan ruangan dengan situasi kondusif untuk bekerja atau berkumpul membahas pekerjaan. Hal ini merupakan situasi yang cukup berat dirasakan oleh para penyedia tempat semacam ini atau yang biasa dikenal sebagai creative space. Di satu sisi, creative space dibutuhkan oleh mereka yang tidak memiliki kantor khusus untuk bekerja atau beberapa institusi untuk menyelenggarakan event tertentu, seperti ruang diskusi publik. Namun di sisi lain, situasi pandemi COVID-19 membuat creative space riskan beroperasi karena merupakan ruang yang didatangi banyak orang. Rumah Sanur Creative Hub misalnya, yang meniadakan terselenggaranya event-event yang bersifat pengumpulan massa. Kini, Creative Hub yang berlokasi di Jalan Danau Poso, Sanur, Denpasar Selatan ini menjadi markas bagi organisasi-organisasi yang melakukan aksi sosial seperti pembagian sembako. Bahkan dengan adanya wacana new normal, pihak Rumah Sanur belum akan membuka tempat ini untuk event-event berskala besar. Kalau new normalnya udah keluar dan resmi seperti itu, kan pasti keluar tuh regulasi mengadakan event itu seperti apa. Harus berjarak 1 meter, jadi ya udah harus bikin seperti drive-in atau apa. Kapan itu new normalnya udah keluar, kita berbenah dulu secara internal. Ketika crowdfunding sudah sukses segala macam udah beres ini, baru kita mempraktikkan new normal. Yang jelas, kalau dari saya sih new normal atau enggak, perkiraan event yang sudah benar-benar jalan bagi kita, entah dengan gaya new normal atau enggak, itu awal-awal tahun depan. Kalau yang sekarang kita konsolidasi internal aja dulu dan memaksimalkan fungsi tempat ini sebagai ngurusin COVID aja dulu gitu. Jadi kalau misalkan Agustus keluar new normal seperti itu, kita mungkin lebih memilih untuk tetap nggak bikin event-event yang besar, ngikutin new normal, bikin misalnya kelas-kelas khusus yang kecil di situ. Kalau yang untuk yang besar, baru tahun depan baru kita pikirin yang sekarang. 1, konsolidasi internal. 2, kalaupun kemudian kita bikin acara, skalanya bakal relatif kecil menengah dan ngikutin protokol new normal. Sementara itu, penyedia tempat creative space lainnya, yakni Kembali Innovation Hub, juga merasakan dampak dari situasi wabah COVID-19 ini, meski tidak sampai menutup tempat tersebut secara total. Dampak yang dirasakan antara lain menurunnya jumlah kunjungan para pelanggan tempat tersebut dan peniadaan event yang mempertemukan banyak orang secara langsung. Event-event yang seharusnya mengambil tempat di Creative Space yang berlokasi di Jalan Sunset Road, Seminyak, Kuta ini, beberapa di antaranya dialihkan menjadi pertemuan daring dan beberapa ditiadakan. Jadi kembali kan memang dijadikan tempat pertemuan gitu ya, karena kita merupakan co-working space juga di mana orang-orang bekerja untuk membangun koneksi gitu kan, untuk bersosialisasi gitu kebanyakan. Dan kita ada event space juga gitu, di mana program-program kita yang berfokus di entrepreneurship dan startup itu sering diadakan secara offline kan di sini gitu biasanya. Nah, karena pandemi ini emang salah satu kendalanya adalah orang jadi tidak bisa bertemu lagi kan. Jadi kayak ini titik pertemuan ini yang awalnya ramai, orang bisa bertemu, gara-gara pandemi jadi mulai terpisah-pisah gitu. Itu sih sebenarnya dampak dari pandemi ini ya kalau kembali. Ada ya beberapa, karena event-event dan program-program kita yang lumayan besar kan perencanaannya dari jauh hari ya. Dan kita nggak ada yang menyangka gitu, mulai Maret kemarin tiba-tiba kita harus isolasi diri dan di karantina. Terus ada beberapa memang event walaupun nggak terlalu banyak ya, yang kita harus cancel gitu, karena kita tahu kita harus mulai jaga lah gitu untuk orang-orang biar nggak datang ke sini rame-rame gitu.
Iya, selain itu juga kan kita kalau nggak salah itu sekitar bulan Maret awal itu ya pandemi, jadi kita juga langsung strategiin gimana protokol-protokol kesehatan yang dianjurkan sama pemerintah. Jadi kita juga udah ada cuci tangan, habis juga ada buat ngecek suhu badan, sama juga hand sanitizer gitu. Kita nyiapin itu udah dari bulan Maret kemarin gitu. Jadi kalaupun ada orang yang kesini itu kita juga langsung kasih protokol-protokol kesehatan gitu sih. Tapi kalau untuk event dan segala macam, saya rasa semua industri juga pasti struggling banget dan kita juga sama seperti itu. Cuman kalau selama itu sih kita juga ada banyak banget program-program yang kita lakuin juga sih sebenarnya gitu secara online. Iya, tambah sedikit mungkin beberapa program yang kita cancel, kita shift jadi program online gitu, yang memang bisa kita jadikan online, kita jadikan online. Gitu. Mungkin ya karena kita juga titik pertemuan di sini, daily trafficnya lumayan tinggi gitu kalau sebelum masa pandemi ya gitu, karena ada orang-orang kerja di bawah, terus ada yang punya kantor juga kan di bawah, dan kita rutin ngadain event offline di mana orang-orang datang langsung banyak gitu. Karena pandemi menurun sekali sih, jujur menurun sekali, walaupun di awal-awal kita masih ada ya beberapa yang datang gitu. Kita sempat tutup juga 2 minggu untuk mensterilkan tempat ini, segedung-gedung. Terus setelah itu beberapa member co-working masih suka datang ke sini, dan kita udah buka, cuman kita jalankan protokol di mana bangku-bangku semua kita kasih jarak juga. Jadi kayak walaupun mereka mau datang, tapi tetap harus mengikuti semua protokol itu gitu. Jadi sebenarnya trafficnya nggak langsung zero, tetap masih ada, karena ternyata orang-orang juga ada yang berkebutuhan gitu untuk kerja di co-working space gitu, atau misalnya nyewa ruangan di sini gitu. Kita pasti akan terus menjalani protokol ya, karena memang the new normal ini kan sebenarnya itu peraturan gitu, bukan peraturan ya, kayak itu sesuatu yang kita lakukan serentak, tapi itu mungkin nggak berlaku untuk si virusnya gitu loh. Untuk manusia ya, tapi untuk virusnya siapa tahu mungkin masih ada gitu kan. Jadi kita pasti akan selalu ngejalanin protokol sih sampai sampai emang keadaan bener-bener aman, yang sebenarnya nggak tahu kapan ya gitu. Yuk, subscribe akun YouTube resmi Nusa Bali. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV.